Udah mempelajari kebudayaan Ainunya susah, malah dibikin sebuah cerita fiksi. Punya premis yang luar biasa megah. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya penasaran, saya tahu Mayasan Speak. Jadi kalau kamu ngikutin aku, kamu harusnya ngerti berapa kali diskusi hangat tuh aku biasanya ada kayak mengajak kamu untuk mengapresiasi gitu ya. Berapa kali kan kayak gitu. Nah kali ini tuh sama, kontennya kayak gitu. Aku akan coba mengajak kamu mengapresiasi salah satu seri yang sampai sekarang sih aku akan tetap bilang underrated seenggaknya di Indonesia. Salah satu seri seinen adventure yang seru sekali. Dan itu adalah Golden Kamuy. Perdana nih yang ngebahas Golden Kamuy. Dan kali ini untuk pertama ini aku akan coba mengajak kamu bareng-bareng kita mengagumi yang kalau buat aku pribadi kebaca dari judulnya gitu ya. Ini seri historical yang paling mind blowing buatku. Kenapa bisa kayak gitu? Aku akan coba jelaskan. Mari kita mulai aja, silakan di like, subscribe. Kalau demikian bahasan kali ini, jangan lupa di follow Instagram Mayasan Speak. Sebagai sahabat cinta anime, sama-sama otaku, penikmat Golden Kamuy, mari kita sebagai mendapat, tapi ingat, jangan sampai berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Kenapa aku bilang mind blowing? Seenggaknya dari seri-seri historical gitu, yang sama-sama historical. Cara ngeceknya gimana? Pergi ke My Anime List, coba ke tim gitu ya, tema, cari itu ada historicalnya apa enggak. Kalau ada, coba kamu klik, kamu coba scroll, kamu amatin tuh seri-seri historical. Kebanyakan, bukan semua loh ya, kebanyakan yang mendominasi ketika bicaranya historical, itu satu temanya samurai, dua kerajaan, tiga Eropa abad pertengahan. Tapi semua tema-tema ini tadi yang aku sebut, itu di luar anime, di luar manga, udah banyak, udah ada. Jadi ketika Golden Kamuy datang menghadirkan tema historical digabung militer, tema militer pun banyak sebenarnya. Mau di anime, manga, novel, game, mau punya Jepang, mau punya Amerika, mau punya Indonesia. Tema militer ini sangat beragam udah. Tapi yang jadi pembeda dan ciri khas adalah event sejarahnya, adalah perang Russo-Jepang. Seberapa sering kamu ketemu cerita fiksi latarnya perang ini? Sebenarnya dari awal begitu aku coba ngicipin ini seri gitu ya, ngebaca sinopsisnya aja, aku tuh udah ngerasa ini seri berani beda banget nih. Ini seri emang marketnya bakal niche banget, marketnya bakal dikit banget gitu. Karena jangankan yang tertarik, yang tahu soal perang ini aja rasaku juga nggak luas. Belum lagi tiga aspek, tiga elemen yang rupanya adalah daerah dan kebudayaan gitu ya, yang jadi kunci di ceritanya Golden Kamuy itu nggak relate dengan orang-orang di luar Jepang, di luar Rusianya juga. Di Jepangnya mengambil latar era Bakumatsu, perpindahan dari era Edo ke era Meiji, perpindahan dari era-eranya samurai, kemudian Jepang membuka diri, samurai nggak diperlukan lagi, shogun nggak ada lagi, semua dialihkan ke kaisar, semuanya pakai militer. Daerah yang kedua, Rusia. Seberapa sering kamu bisa nemu anime, manga gitu maksudnya yang ngebahas Rusia? Ini salah satu seri dan menurutku meskipun nggak terlalu banyak dieksplor banget, tapi eksekusinya itu loh, itu yang keren. Dialognya bener-bener ada pakai bahasa Rusianya. Sedikit kebudayaan, sedikit kebiasaan orang-orang Rusia itu masuk dan terasa cukup kental meskipun singkat gitu ya di seri ini. Dan yang ketiga, Ainu. Orang-orang Ainu itu menurutku yang sangat otentik sekali. Sebenarnya manga tentang masyarakat Ainu itu nggak cuma Golden Kamuy aja. Di luar itu ada juga sebenarnya. Cuman yang mengangkat sebegitu dalamnya dan dielaborasi dengan sangat menarik, dengan adventure-nya, dengan militernya, tapi tetap memberikan pengetahuan, tetap memberikan gambaran soal bagaimana masyarakat Ainu dulu tuh kayak gimana gitu, kebudayaan mereka, kepercayaan mereka, adat istiadatnya kayak gimana. Menggali informasi, riset soal kebudayaan ini tuh nggak gampang gitu maksudku. Udah mempelajari kebudayaan Ainunya susah, malah dibikin sebuah cerita fiksi, punya premis yang luar biasa megah. Itu nggak gampang sama sekali. Membuat sebuah world building yang benar-benar tuh dari sebuah histori nyata, histori yang benar-benar ada, bukan histori fiksi, bukan fantasi. Lagi-lagi aku udah bilang, aku yakin nggak semua orang bisa makan itu, karena kelihatannya banyak orang akan lebih seneng ngelihat sebuah world building dunia sihir, world building dunia sci-fi. Tapi ada segelintir orang lainnya juga termasuk aku gitu maksudnya, yang sama-sama menikmatinya ketika disuguhkan latar tema penceritaan yang based on kejadian nyata di masa lalu, based on peradaban nyata yang ada di seberang bumi sana. Inilah yang menurutku jadi satu kekayaan tersendiri buat Golden Kamuy. Seri yang gilanya tuh menurutku karakternya ada banyak,
menarik semuanya. Semuanya punya lapisan cerita yang mendalam, lapisan karakternya tuh dalam. Adventure-nya keren, konflik-konfliknya keren, plot twist-nya gila, dan aspek historicalnya sangat kental, sangat dalam, meskipun mungkin tidak 100% akurat. Tapi seenggaknya apa yang dikasih sama Noda Satoru Sensei itu cukup menggambarkan dan memberi kita wawasan akan hal-hal yang disinggung di seri 1 ini. Kamu mau nonton ulang Golden Kamuy 1, 2, 3 gitu nggak? Untuk persiapan nih ya, karena habis ini kan season 4-nya mau tayang ulang lagi nih dari awal. Barangkali kamu mau persiapan lagi dulu gitu, nge-refresh ingatan ceritanya kayak gimana. Mau ngikutin lagi dari pertama, silakan ikutin aja di Sushiro. Platform nonton anime pertama buatan anak bangsa. Beragam anime musiman kece bisa kamu temukan di Sushiro. Dan yang penting adalah harganya sangat terjangkau. Harganya sangat ramah di kantong, terutama kalau misal kamu belum berpenghasilan sendiri gitu. Jangan khawatir, kamu tabungin, sisihin pakai uang jajan gitu. Terus kamu beliin paketannya Sushiro, mau seminggu, sebulan, sehari. Semuanya sangat affordable. Dan gak cuma affordable aja, tapi metode pembayarannya pun sangat amat beragam. Bahkan pakai pulsa kamu, apapun providernya, bisa. Jangan lupa cek juga ke Instagramnya Sushiro, karena tiap minggunya ada banyak trivia-trivia menarik. Konten-kontennya makin diperbarui sekarang, jadi makin berwarna itu feed Instagram kamu. Dan tentu jangan lupa ada kuis berhadiahnya juga, ada giveaway hampir tiap minggu. Udah banyak yang dapat hadiahnya. Jadi kamu tunggu apa lagi? Jangan buang-buang waktu, ayo segera nonton, follow, dan langganan Sushiro. Alasan yang kedua adalah, ini salah satu seri menurutku yang cukup berani main-main dengan sejarah dan mengambil inspirasi berat. Aku kasih penjelasan dulu ya, ini penjelasanku pribadi. Ini caraku mengartikan sendiri, jadi jangan terlalu dimakan mentah-mentah gitu buat ngejelasin orang. Cuman aku tuh selalu melihatnya kayak gini, semisal ada sebuah cerita fiksi. Terus sebuah cerita fiksi ini punya inspirasi dari kejadian nyata, tokoh di kehidupan nyata, atau tempat lokasi di dunia nyata. Itu aku proporsikan jadi 3. Ada inspirasi ringan, inspirasi sedang, inspirasi berat. Inspirasi ringan ini ketika si penulis ceritanya, pembuat ceritanya, misal bikin sebuah objek, katakanlah karakter gitu ya. Karakter dalam ceritanya ini didasarkan bentuk tubuhnya, warna rambutnya, cara ngomongnya, kepribadiannya, berdasarkan sosok di kehidupan nyata. Itu menurutku masuk di inspirasi ringan. Inspirasi sedang itu ketika inspirasinya itu tadi dikasih nama yang sama, dikasih identitas yang sama dengan inspirasinya. Semisal kalau di Golden Kamuy, kamu tahu ada Hijikata Toshizo, wakil komandan Shinsengumi. Shinsengumi beneran ada, polisinya Jepang dulu. Hijikata Toshizo pun beneran ada, beneran wakil komandannya. Itu menurutku masuk inspirasi sedang. Nah, inspirasi berat itu adalah ketika cerita fiksinya itu bikin sebuah kisah sendiri, bikin sebuah versi sendiri dibanding apa yang diyakini di versi sejarahnya. Aku ambil contoh ulang deh, Hijikata Toshizo tadi. Di versi sejarah, beliau ini udah mati. Beliau nggak sampai jadi kakek-kakek, nggak sampai jadi tahanan di Abashiri, kayak yang diceritakan di Golden Kamuy. Atau misalnya salah satu yang paling mind-blowing menurutku adalah kejadian soal pembunuhan Kaisar Alexander II. Yang mana itu memang beneran ada, memang beneran terjadi, memang beneran diledakin bom gitu waktu di kereta kuda. Dan sebenarnya kalau kamu mau lihat, kamu mau cari tahu sendiri gitu ya, versi sejarahnya kayak gimana, ada. Pelakunya siapa? Ada. Komplotannya siapa aja? Ada. Tapi tentu namanya bukan Wilk, identitasnya bukan ayahnya Ashirpa. Kayak yang jadi plot twist di seri Golden Kamuy ini. Dan bahkan sebenarnya dari premis dasarnya aja deh. Dari premis dasarnya, adakah gitu maksudku, di zaman dulu di Hokkaido ada tumpukan emas yang berasal dari klan Ainu. Kemudian cara untuk menemukan emasnya ini adalah dengan mengumpulkan peta yang tersebar menjadi tato di tubuh puluhan narapidana. Hokkaido-nya dari dulu ada, perangnya dari dulu ada, tahanan Abashiri, penjara Abashiri dari dulu ada. Tapi semuanya itu kemudian diubah menjadi sebuah, ada narasinya tersendiri, ada versi sejarahnya sendiri yang diyakini di ceritanya Golden Kamuy ini. Dan itu menurutku luar biasa. Bukan berarti seri lain nggak ada yang berani inspirasi berat gitu maksudnya, enggak juga, banyak kok. Tapi kalau kita kombinasikan tadi dengan alasan yang pertama gitu maksudnya, dengan temanya yang sangat jarang diangkat, latar yang sangat jarang disentuh, ketika digabungkan dengan inspirasi beratnya ini, itu jadi satu kekasan, jadi satu keunikan, jadi satu daya jual yang menurutku pribadi
sangat sulit kita temukan. Nggak cuma di anime, manga aja, di luar itu pun iya. Terutama untuk yang di ranahnya action adventure. Gimana dengan kamu? Gimana pendapat kamu? Apakah kamu merasakan hal yang sama kayak aku gitu maksudnya soal Golden Kamuy ini? Atau mungkin kamu punya seri historical lain yang lebih mind blowing gitu ya? Taruh aja dalam komentar. Itu aja dulu untuk kali ini. Silahkan lihat video Komik Gagasan kali ini. Jangan lupa komentar, di-share teman-teman kalian. Dan terakhir, sorry follow, Sound Speak, dan subscribe. Buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga yang aku suka dan yang kamu suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadashi masu.